Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sartika Nur Hasanah dengan NPM 19842020228, Program Studi Pendidikan Matematika Semester 3 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baiklah, pada video pembahasan kali ini saya akan membahas materi sekolah menengah pertama, yaitu perbandingan. Pada materi perbandingan ini, kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama, definisi perbandingan, yang kedua adalah skala, yang ketiga, perbandingan senilai, dan yang terakhir adalah perbandingan berbalik nilai. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi perbandingan. Perbandingan merupakan upaya yang dilakukan untuk membandingkan antara dua atau lebih objek, baik dalam bentuk jumlah ataupun ukuran. Perbandingan tersebut ialah nilai yang disederhanakan. Materi selanjutnya yaitu skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak atau panjang pada gambar dan jarak atau panjang sebenarnya. Skala biasanya digunakan pada peta, denah, ataupun rancangan benda. Penulisan pada skala misalnya 1 berbanding 50.000, maka hal tersebut berarti 1 cm pada peta mewakili 50.000 cm pada jarak sebenarnya. Hubungan antara skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada peta bisa digambarkan seperti di samping. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal skala. Contohnya, ada seorang arsitek sedang merancang pembangunan kantor berukuran 25 x 20 meter. Denah kantor yang digambar berukuran 10 x 8 cm. Tentukan skala yang digunakan oleh arsitek tersebut. Penyelesaiannya diketahui ukuran pada denah panjang 10 cm dan lebar 8 cm. Ukuran sebenarnya dengan panjang 25 meter dan lebarnya 20 meter. Satuan meter kita ubah terlebih dahulu menjadi cm sehingga menjadi 2500 cm dan 2000 cm. Pada kasus ini kita akan menggunakan rumus skala, yaitu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ini terdapat dua ukuran, yaitu panjang kali lebar, sehingga kita harus memilih salah satu ukuran saja. Di sini saya menggunakan ukuran yang panjang, sehingga jarak pada petanya adalah 10. Jarak sebenarnya yaitu 2500, sehingga 1/250. Jadi skala yang digunakan adalah 1 berbanding 250. Materi selanjutnya yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang bersifat jika salah satu variabelnya bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah pula. Contohnya seperti banyak buku yang dibeli dengan harga yang akan dibayarkan. Jadi, jika banyak buku yang dibeli bertambah, maka uang yang dikeluarkan juga akan bertambah. Rumus perbandingan senilai yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Soal dari perbandingan senilai, ada sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan apabila mobil tersebut menempuh jarak 415 km? Dapat kita misalkan X jarak yang ditempuh dan Y banyak bahan bakar yang diperlukan. Kita masukkan dalam tabel seperti itu. Kita akan menggunakan rumus perbandingan senilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Maka 162 dibagi 415 sama dengan 15 per A. Nah, lalu kita kalikan silang sehingga menjadi 162A sama dengan 15 dikali 415. 162A sama dengan 6225 sehingga A sama dengan 6225 dibagi 162 sehingga A sama dengan 38,4. Jadi, banyak bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak 415 km adalah 38,4 liter. Yang terakhir yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan yang mempunyai sifat di mana suatu nilai variabelnya bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang. Contoh dari perbandingan berbalik nilai ini yaitu
perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Rumus dari perbandingan berbalik nilai yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Perbandingan berbalik nilai. Pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Oleh karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Berapa pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan tersebut selesai tepat pada waktunya? Misal, X adalah banyak hari dan Y adalah banyak pekerja. Kita masukkan ke dalam tabel seperti itu. Kita akan menggunakan rumus perbandingan berbalik nilai, yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Maka, 49 dibagi 28 sama dengan B dibagi 64. Kita kalikan silang, 44 dikali 64 sama dengan 28 dikali B. Sehingga 3136 sama dengan 28B, dengan B adalah 3136 dibagi 28, sehingga B sama dengan 112. Jika selama 28 hari dibutuhkan 112 pekerja, maka pekerja yang ditambahkan dari sebelumnya yaitu 112 dikurang 64 sama dengan 48. Jadi banyak pekerja yang harus ditambah adalah 48 pekerja. Berikut ini ada beberapa latihan soal yang dapat kalian kerjakan untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi perbandingan. Mungkin cukup sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.